Shalom saudara dan saudari yang saya kasihi. 3 bukti utama mengapa Alkitab boleh dipercaya. Namun sebelum kita pergi kepada topik tersebut, jangan lupa tekan butang subscribe agar saudara dapat mengikuti video seterusnya daripada channel ini. Dan jangan lupa tekan butang like untuk support video ini dan share agar ramai orang yang dapat diberkati melalui video ini. Saudara yang saya kasihi, dalam dunia yang serba canggih ini, ramai orang yang mengklaim bahwa Alkitab adalah buku yang direka-reka oleh orang pintar pada zaman dahulu kala. Alkitab tidak boleh dipercaya. Apakah benar sedemikian? Kesempatan video kali ini saya ingin membagikan 3 bukti utama mengapa Alkitab adalah buku yang boleh dipercaya. Bukti yang pertama adalah Alkitab adalah satu-satunya buku yang ditulis kurang lebih 1600 tahun. Dan dalam Alkitab terdapat kurang lebih 66 buku ditulis oleh 44 penulis yang berbeza latar belakangnya, berbeza tarik penulisannya, berbeza taraf pendidikannya, tetapi memiliki satu kesatuan. Meskipun ditulis dalam jangka waktu yang berbeza, tetapi Alkitab saling melengkapi. Dari kitab yang satu hingga ke kitab yang satu, saling melengkapi di antara satu dengan yang lain. Bagaimana mungkin hal ini boleh terjadi, saudara yang saya kasih? Alkitab dalam 2 Timotius 3 ayat 16 mengatakan, segala tulisan diilhamkan. Apa maksudnya diilhamkan? Diilhamkan adalah suatu proses di mana Allah berbicara kepada para nabi ataupun para rasul, ataupun kepada orang yang dipilihnya. Kemudian para rasul ataupun orang yang dipilih oleh Tuhan menyampaikannya kepada para pendengar ataupun kepada para pembaca. Inilah proses, inilah suatu istilah yang disebut sebagai diilhamkan. Dan semua tulisan yang terdapat dalam Alkitab, 66 buku, semuanya diilhamkan oleh Allah. Itu sebabnya, meskipun berbeza waktu, berbeza latar belakang, Alkitab saling melengkapi di antara satu dengan yang lain. Bukti yang kedua, mengapa Alkitab boleh dipercaya? Alkitab adalah buku yang mampu meramalkan masa depan. Jika kita buka kepada kitab Perjanjian Lama yang terdapat dalam Alkitab, dicatat di sana bahwa khususnya dalam Yesaya 13 ayat yang ke-19. Dan Babel yang permai di antara kerajaan-kerajaan, perhiasan orang Kasdim yang megah akan sama seperti Sodom dan Gomora. Saudara yang dikasihi, pada waktu penyataan ini ataupun firman Tuhan ini dituliskan, Babylon sedang megah. Tidak ada pun tanda-tanda kehancuran. Tetapi jauh hari Alkitab telah meramalkan suatu hari nanti Babylon akan musnah. Tidak hanya itu saudara. Alkitab juga meramalkan kerajaan apa yang akan menawan kerajaan Babylon. Kalau kita lihat di dalam Yeremia pasal yang ke-51 ayat yang ke-11. Dinyatakan di sana, Tuhan akan membangkitkan semangat raja-raja Media. Sebab rencananya terhadap Babel ialah untuk memusnahkannya. Luar biasa bukan? Alkitab bahkan meramalkan kerajaan apa yang akan memusnahkan kerajaan Babylon. Yaitu kerajaan Media dan Persia. Tidak hanya itu. Alkitab juga meramalkan di dalam Yesaya 45 ayat pertama. Dikatakan Kores yang akan memimpin kerajaan Media Persia untuk menawan kerajaan Babylon. Firman Tuhan katakan sedemikian. Inilah firmanku kepada orang Urapi, kepada Kores, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal ditutup. Kores yang memimpin kerajaan Media dan Persia menawan Babylon. Mungkin kita bertanya, dan mungkin ada juga yang meragukan, ini hanyalah mungkin rekaan belaka. Jangan salah. Ketika kita pergi ke museum British saat ini, khususnya di bahagian Persia Hall, di sana kita mendapati ada sebuah batu yang disebut sebagai Cirrus Cylinder. Di sana dicatat dengan rinci bagaimana pemimpin kerajaan Media dan Persia menawan kota Babylon. Dengan kata lain, peristiwa penawanan Babylon ditawan oleh Media Persia jelas tercatat dalam sejarah. Apakah Alkitab boleh dipercaya secara nubuatan?
Jawabannya adalah iya. Tidak hanya itu saudara yang dikasihi, bukti yang ketiga, Alkitab mampu merubah hidup saudara dan saya. Suatu kali seorang bapak yang sudah berumur bertemu dengan seorang misioneri, dan misioneri itu dengan senang memberikannya sebuah Alkitab. Bapak itu tersenyum melihat lembaran kertas Alkitab itu sangat baik untuk dijadikan pembungkus tembakaunya. Ketika misioneri itu telah berjalan pulang, sang ayah ataupun orang dewasa itu mengoyakkan selembaran Alkitab, kemudian mengisi tembakau dan dijadikannya sebagai pembungkus tembakau hidangan paginya. Suatu kali, ketika dia menghisap rokok yang dibalut dengan bungkusan Alkitab itu, terlintas di pikirannya, mungkin ada baik juga saya membaca buku ini terlebih dahulu sebelum saya mengoyakkannya. Dan jika tidak menarik, saya akan koyakkan dan kemudian terjadikan sebagai pembungkus rokok ataupun pembungkus tembakau. Akhirnya dia melakukan hal sedemikian, membaca sedikit, tidak menarik, kemudian mengoyakkannya dan menjadikannya sebagai pembungkus tembakau. Suatu kali dia tiba di dalam Yohanes 3 ayat 16, di mana firman Tuhan berbunyi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ketika orang dewasa ini, perokok ini membaca kutipan tersebut, dia begitu terkejut. Karena baginya, di Tiongkok tidaklah normal bagi seorang ayah untuk mengorbankan anak tunggal. Di Tiongkok, untuk pengetahuan saudara, setiap keluarga diwajibkan untuk mengirimkan anak mereka mengikuti pelatihan askar ataupun tentara. Tetapi jika didapati bahwa dalam keluarga itu hanya memiliki seorang anak tunggal, maka keluarga ini dilepaskan daripada tuntutan negara. Itu sebabnya ketika ayah itu membaca bahwa ayah ini hanya memiliki seorang anak dan kemudian mengorbankannya, dia tidak boleh menerima. Singkat cerita, dia mencari misioneri yang memberikannya Alkitab tersebut dan mempelajari ayat itu, dan kemudian hal luar biasa terjadi. Dia menerima Yesus Kristus sebagai juru selamatnya. Alkitab adalah buku yang luar biasa. 3 bukti yang sederhana yang saya berikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan boleh menjadi berkat kepada saudara dan saudari. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Tuhan memberkati saudara dan saudari sekalian.